Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang alasan mengapa pernikahan sesuku dilarang di Minangkabau. Yuk mari sama-sama kita simak pembahasannya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Sobat. Terima kasih. Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan, dengan pernikahan, pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tetapi beda halnya yang ada di adat Minangkabau, ada alasan mengapa pernikahan sesuku dilarang di Minangkabau. Mari kita simak pembahasannya. Meskipun dalam adat istiadat Minangkabau melarang nikah sesuku, akan tetapi agama Islam memperbolehkannya. Kawin sasuku yang dimaksud di sini adalah suatu hubungan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan Minangkabau yang masih hubungan satu suku. Misal, si A menikah dengan si B yang sama-sama bersuku jambak satu penghulu maupun berbeda. Tak lama berselang, hadir di lokasi Presiden PKS Ahmad Syaihu pun berbeda. Tentunya tidak sembarangan para tokoh ataupun ulama Minangkabau membuat peraturan ini. Pastilah sudah mempertimbangkan sisi baik dan buruknya dan tidak melanggar perintah agama. Apabila lebih banyak mudaratnya atau sisi buruknya, itu tak masalah dilarang, karena tidak diharamkan oleh agama. Menjadi masalah apabila sesuatu yang diharamkan agama, tapi dihalalkan oleh adat, dan itu tidak ada di adat Minangkabau. Menikah sesuku menurut logika hukum Minangkabau tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya. Membuat aib karena perangai kita. Selain itu juga beredar mitos di Minangkabau yang sudah diyakini turun-temurun bahwa nikah satu suku akan membawa petaka dalam rumah tangga nantinya. Inilah alasan mengapa adat Minangkabau melarang keras pernikahan satu suku. Alasan yang pertama adalah mempersempit pergaulan. Orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya. Ibaratnya cando surang semah laki-laki nan, iduik, atau cando surang semah padusi nan kambang.
Alasan yang kedua adalah menciptakan keturunan yang tidak berkualitas. Ilmu kedokteran mengatakan keturunan yang berkualitas apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali. Adapun keturunan yang terlahir akibat hubungan darah yang sama akan mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental akibat genetika. Alasan yang ketiga adalah mengganggu psikologis anak. Psikologis anak akan terganggu akibat perlakuan rasis dan dikucilkan teman-teman sebayanya, bahkan orang sekampung. Hal ini mengingat tidak dianggapnya orang tua di dalam kaum kerabat dan masyarakat. Alasan yang keempat adalah kehilangan hak secara adat. Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak, daerah. Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat. Ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan atau menjunjung sako yang terdapat dalam sistem adat Perpati. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku. Pasangan terlibat diperbilangkan sebagai laksana buah beluluk, tercampak ke laut tidak dimakan ikan, tercampak ke darat tidak dimakan ayam. Yang kelima adalah membawa kerugian materi. Sebagai pelaku kesalahan adat, pernikahan sesuku perlu melakukan syarat-syarat yang ditetapkan dalam majelis yang diawasi oleh datuk lembaga atau ketua suku. Suku berkenaan menerimanya dan bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku. Adapun pasangan ini harus menyediakan 50 gantang beras dan mengadakan seekor kerbau atau lembu untuk majelis kenduri. Menjemput ketua-ketua adat dengan penuh istiadat ke majelis kenduri, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang ramai. Pelaku kesalahan adat menyembah semua anggota suku yang hadir untuk meminta maaf. Baik, jadi seperti itu pembahasan tentang 5 alasan mengapa pernikahan sesuku dilarang di Minangkabau. Tentunya aturan itu sudah sangat dipikirkan para tetua adat Minangkabau pastinya. Di balik larangan itu semua pasti akan terjadi timbulnya akibat. Maka dari itu timbullah larangan yang sudah ditetapkan itu. Baik, sampai sini pembahasan kita tentang larangan mengapa pernikahan sesuku itu dilarang oleh adat Minangkabau. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk tekan tombol like, comment, and subscribe ya sobat. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.